perbuatannya yang disebut sebagai Aceh. Dari tanah inilah semangat perjuangan melawan penjajah. Belanda datang dengan ampuh, membawa senjata, membawa kekuasaan. Mereka kira rakyat kita akan tunduk. Tapi dari tanah inilah ada seseorang perempuan dan namanya tak akan pernah pernah. Ialah Cut Nadi. Sejak kecil, aku mendengarkan kisah tentang keberanian rakyat Aceh, tentang darah yang tumbang, tentang rakyat yang tak pernah menyerah. Aku tahu jalan hidup kelak adalah jalan perjuangan. Aku Cut Nadi bersumpah hidupku hanya untuk Allah, untuk bangsa ini dan untuk tanah ini. Kisah ini bukan hanya kisah tentang perang, tapi kisah tentang cinta, kesetiaan, air mata, dan keberanian seorang perempuan. Din, engkau lahir dari keluarga beriman. Janganlah engkau menjadi pemain hanya diam saja. Dunia ini butuh keberanian. Apa yang akan engkau lakukan kelak? Ayah, aku ingin belajar, aku ingin berbuat. Aku tak ingin hanya jadi penonton di tanah sendiri. Jika rakyat dijajah, maka aku maju di depan. Aku tak takut, Ayah. Itu yang membuat ayah percaya padamu. Perempuan mesti cahaya, perempuan mesti api. Jangan pernah remehkan diri kamu sendiri. Biar engkau berbeda. Sebagian lain sibuk dengan rumah tangga, sedangkan engkau sibuk bicara tentang negara. Aku kagum sekaligus bangga. Jangan takut, sahabatku. Kita ini perempuan, tapi kita juga manusia. Kita berhak melindungi bangsa kita, anak kita, dan masa depan kita. Wahai rakyat Aceh, Belanda datang dengan sombong. Mereka kira kita akan tunduk. Tapi ingatlah, mereka punya senjata, kita punya keberanian. Mereka punya kapal, kita punya doa dan iman. Allahu Akbar, kami bersamamu. Saudaraku, jangan takut pada peluru mereka. Lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Jika aku seorang perempuan berani berdiri di barisan depan, apakah kalian masih mau bersembunyi? Tapi, Cut Nyaklin, bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana jika mereka terbunuh? Kalau kita diam, anak-anak kita akan lahir dalam rantai penjajahan. Kalau kita berjuang, mungkin kita akan mati, tapi anak cucu kita akan merdeka. Pilihlah, apakah engkau ingin meninggalkan warisan berupa ketakutan atau warisan berupa keberanian? Allahu Akbar, demi Aceh kami akan berjuang. Wahai rakyat Aceh, majulah, jangan mundur, bawa satu langkah. Allahu Akbar, demi Aceh! Janganlah kalian tidak akan pernah bisa menang melawan senjata kami. Dengar wahai Belanda, lebih baik aku hancur berkeping-keping daripada tunduk pada kalian. Jika tidak berani, bagaimana kami bisa mundur?
Maju! Maju! Pertempuran terjadi berhari-hari. Belanda dengan senjata api, rakyat Aceh dengan bambu runcing dan tekad baja. Tapi satu hal yang Belanda tidak punya, keberanian yang tak pernah mati. Tahun 1899, Tengku Umar gugur di medan perang. Aceh berduka, tapi Cut Nardin tak menyerah. Umar, engkau pergi. Tapi aku tahu engkau pergi dengan baik. Aku tak akan menyerah, Umar. Aku akan teruskan perjuanganmu. Demi Aceh. Tanda Umar, apakah kita masih bisa bertahan? Dengarlah, Umar memang gugur, tetapi semangatnya tetap hidup di hati kita. Selama aku masih bernafas, aku akan memimpin kalian. Jangan pernah gentar. Kami bersama Cut Nardin hingga akhir hayat. Sudah cukup, Nardin. Menyerahlah. Perlawananmu sudah berakhir. Tubuhku mungkin bisa kalian tangkap, tapi semangatku takkan pernah kalian padamkan. Nardin, biarlah kami mati melindungimu. Tidak, jangan sia-siakan nyawa kalian. Perjuangan tidak mati denganku. Perjuangan akan terus hidup selama ada yang mau mengingatkan dan melanjutkannya. Apa dia? Kau pergi. Cut Nardin akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Namun, semangat juangnya tetap hidup. Ia adalah api yang abadi, yang menyala hingga Indonesia merdeka. Cut Nardin adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa jadi pejuang. Ia adalah simbol keberanian, simbol pengorbanan, dan cahaya bagi bangsanya. Wahai generasi muda, ingatlah pengorbanan kami. Jangan biarkan darah kami sia-sia. Bangunlah bangsa ini dengan ilmu, iman, dan persatuan. Hidup Cut Nardin, hidup perjuangan bangsa. Merdeka! Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu